Oke, seperti janji saya pada minggu 7, Pak, pembahasan tugas minggu ke-6 akan saya buat dalam bentuk video. Nah, sekarang akan saya bahas tugas minggu ke-6. Oke, kita mulai dulu dari nomor 1. Nomor 1, buatlah sebuah table space dengan kapasitas 3 MB. Dapat berkembang hingga ukuran data filenya mencapai 1 GB. Tidak ada tidak ada keterangan berkembang berapa banyak, tidak ada, tapi maksimum size-nya harus 1 GB. Kita buat. Saya masuk ke SQL Plus sebagai sys. Nah, sudah, sekarang kita buat table space-nya. Create table space. Tugas M6 ini key 1. Data filenya saya taruh di D saja. M6 key 1 dbf. Size-nya adalah 3 MB, 3M. Auto extend on max size 1 GB. Tidak pakai next ya, karena saya tidak menuliskan berapa harus itunya. Kalau Anda terlanjur pakai next bagaimana? Tidak masalah. Enter. Nah, nomor 1 beres, table space-nya sudah jadi. Kita lanjut lagi ke nomor 2. Kita diminta membuat sebuah role, yaitu man hotel. Create role man hotel. Saya gunakan name. Nah, sudah jadi role-nya. Kita berikan sekarang privilege-nya. Grant, create session, create table, create view, dan create procedure to man hotel. Man hotel 090277. Nah, seperti ini. Sudah jadi nomor 2. Kita lanjut ke nomor 3. Buatlah sebuah user account dengan nama MGR Hotel. Nah, lalu pakai name. Create user MGR Hotel. Lalu name-nya identified by apa misalnya? MGR Hotel juga. MGR Hotel. Default table space-nya adalah table space yang kita buat pada nomor 1. Default table space-nya berarti tugas M6 key 1. Lalu, memiliki kuota tidak terbatas, berarti kuotanya unlimited. Enter, kuota unlimited on tugas M6 key 1. Nah, seperti ini. 1 sudah, 2 sudah, 3 sudah. Lanjut lagi. Kita masuk ke nomor 4. Kalau kita masuk ke nomor 4, ini hanya grant saja. Kita grant man hotel to nah, seperti ini. Nomor 1, nomor 2, ini nomor 2-nya sampai sini ya. Nomor 3 dan nomor 4 beres. Nah, sekarang kita ganti aplikasi karena kita harus membuat CDM dan PDM di nomor 5 ini. Oh, saya belum membuka Power Designer saya. Saya buka dulu Power Designer. Oke, saya buat create model dari CDM ya. Tugas M6 key 1. Oke, kita sudah punya kanvas kosong, kita gambar sekarang diagramnya. Ada 7 kolom, 7 tabel. 1, 2, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan ada 7. Oke, kita buat sekarang masing-masing tabelnya.
kita buat dulu masing-masing entitasnya, sorry. Karena ini masih ngomong CDM ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 4, 5, 6, dan 7. Ya, seperti ini. Kita buat satu persatu. Pertama adalah konsumen. Konsumen ini memiliki kolom nomor KTP 16, nama konsumen itu varchar 50, dan jenis kelaminnya char 1. Oke, kita buat sekarang. Nomor KTP ini char 16, primary key ya. Nama konsumen ini varchar 2, varchar 250, dan terakhir adalah Jekyll. Jekyll. Ini cukup char 1. Apply. Oke, nah sudah jadi. Nah, pada pengerjaan CDM PDM ini saya tidak membahas tentang ini ya. Saya tidak membahas tentang mandatory, mana yang mandatory, mana yang enggak ya, karena di gambarnya juga tidak kelihatan. Nah, yang saya utamakan adalah nama, kok nama lagi? Primary key-nya, itu yang penting. Lalu yang kedua adalah relasi antar tabel. Relasi antar tabel. Jadi yang penting muncul itu adalah primary key dan relasi antar tabel. Ya, itu yang saya pentingkan. Jadi jangan khawatir, oh tipe datanya salah. Oke lah, nggak terlalu masalah. Oh, apa namanya? Apa ini? Bukan mandatory, nggak masalah. Nama kolomnya salah bagaimana? Kalau nama kolomnya salah cuma dua orang nggak masalah. Cuman kemarin di kelas berbeda saya menemukan 6 orang yang kesalahan nama kolomnya itu kembar. Jadi ada 6 orang sama kolom itu salah semua, tapi salahnya itu sama. Nah, sehingga saya bertanya, ini bener nggak ngerjakan sendiri? Ya, hati-hati. Konsumen, lalu berikutnya ada ini disewa. Ya, ada disewa, tapi disewanya nanti dulu saja. Kita buat dulu ini booking. Ini booking. Booking ini apa saja kolomnya? Kita lihat. ID booking oke. Nomor KTP bukan. Nomor KTP itu dari nomor KTP ini dari konsumen ya, dari konsumen. Jenis book ini juga bukan, ini dari tipe bookingnya. Check in, check out, dan real check out. Berarti untuk CDM-nya tabel booking ini atau entitas booking ini hanya ada ID, lalu 3 ini saja. Nomor KTP ini foreign key, kelihatan di sini ya, tapi ini nomor KTP dari konsumen, jenis book ini dari tipe bookingnya. Kita buat ID booking char 10, sisanya date. Oke. ID booking. Karakter 10, primary, sisanya adalah date. Ini adalah check in dulu. Check in. Date. Check out. Date. Real check out. Ini juga date. Nah, sip. Apply. Oke. Nah, ini sudah jadi. Tabel bookingnya sudah jadi. Kita bisa buat tabel digunakan atau disewa. Nah, disewa. Kita bisa buat. Tabel disewa ini ya, kalau Anda lihat gambar, tabel disewa ini adalah hasil many to many dari booking dan kamar. Sebenarnya hasil many to many. Tapi perlu diperhatikan bahwa di soal ada seperti ini. Semua tabel harus menjadi entitas. Bagaimana tabel disewa ini agar bisa menjadi entitas? Nah, sederhana. Kita buat tabelnya tetap ada disewa. Tapi kita tidak beri kolom. Kenapa? Begini. Anda lihat nomor kamar ini dari tabel kamar.
ID bookingnya itu dari tabel booking. Kenapa jadi primary key di sini? Karena disewa ini dependen kepada booking dan dependen kepada kamar. Ya, disewa ini, tabel disewa ini dependen pada booking dan dependen pada kamar. Oke, saya buat sekarang. Saya buat dulu kamarnya saja biar lebih enak. Kamar. Kamar ini ada kolom apa saja, nomor kamar, cara 4, tipe, harga, dan status. Nomor kamar. Char 4. Kemana tuh? Nomor kamar. Tipe kamar, ini varchar 20. Lalu adalah harga kamar, ini harusnya varchar number 12. Number 12. Dan terakhir adalah STS kamar, yaitu char 1. Apply. Oke. Nah, kita sudah punya ID booking, kita sudah punya kamar, maka kita bisa buat disewa. Kita buat relasinya dulu. Satu konsumen bisa melakukan banyak booking. Satu konsumen bisa melakukan banyak booking. Ini keterangannya adalah melakukan. Satu kali booking bisa terdiri atas banyak detail sewa atau bisa terdiri atas banyak kamar. Maksudnya seperti itu. Ini relasinya disewa sesuai dengan di soal. Lalu cardinality-nya adalah disewa itu adalah dependent ke booking. Disewa tuh bookingnya ini dependent. Apply. Ya. Kamar itu juga bisa dipinjam pada satu kali booking, bisa pinjam banyak kamar. Nah, satu kamar sendiri bisa dipinjam pada beberapa booking, ya nggak cuma satu. Maka di sini juga sama. Untuk many, lalu ini nama relasinya disewa juga, dan that code already exists. Ini kalau Anda lihat seperti ini sederhana. Ini kodenya kan sama. Tadi kan sudah ada yang disewa juga ini. Nah, kalau pingin nama keterangannya ini sama, gampang. Kodenya ditambahkan angka 2 ini aja. Dibedakan kodenya. Lalu cardinality-nya disewa itu dependent pada kamar. Kalau tidak ada kamar ya tidak bisa menyewakan apa-apa. Kalau tidak ada bookingnya, kamar apa kita tidak tahu kamar itu disewa oleh siapa. Nah, jadi dependent. Nah, kalau disewa itu dependent sama kamar dan dependent juga sama booking, maka primary dari booking akan masuk ke disewa. Primary dari kamar akan masuk akan masuk ke disewa. Sehingga ketika digenerate menjadi PDM, ketika dibuat menjadi PDM, tabel disewa akan memiliki primary key. Primary key dari mana? Dari booking dan dari kamar. Oke. Kurang sedikit lagi kita lanjutkan dulu. Kita sudah sampai booking. Sekarang kita buat pembayaran. Pembayaran ini ada kolom apa saja. Nah, nomor faktur. Oke, nomor faktur itu punya dia sendiri. ID bookingnya ini miliknya booking, jadi tidak perlu ditulis. Total bayar, DP, dan sisa bayar. Berarti yang penting yang kita tuliskan adalah faktur dan 3 ini. Oke, kita buat sekarang. Nomor faktur ini adalah char 10 primary key. Habis itu total bayar, ini number 12, DP. Nah, ini nggak seneng saya power designer itu kadang gini. Kita klik gini bisa nggak mau ganti.
number 12 untuk DP-nya juga. Dan terakhir adalah, loh ini saya tekan backspace, saya tidak mau hapus. Harus saya blok dulu, baru saya hapus dulu. DP sisa bayar. Ini juga number 12. Nah, apply, oke. Lalu, satu kali booking bisa memiliki banyak pembayaran. Mungkin saja dia bayarnya tidak langsung bayar cash lunas gitu, enggak, tapi dibayarnya separuh dulu lalu separuhnya lagi pada saat check out, mungkin seperti itu. Nah, dibayar, apply, oke. Nah, satu kali booking bisa terdiri atas banyak pembayaran, seperti itu maksudnya. Lalu berikutnya kita masuk ke tabel apalagi nih, pembatalan. Pembatalan ini ada ID booking, waktu batal, dan biaya batal. Ya, ID booking, waktu batal, dan biaya batal. Nah, ini yang Anda perlu lihat. ID bookingnya ini adalah PK dan FK. Nah, kasusnya sama. Pembatalan ini kalau tidak ada ID booking, pembatalan tidak bisa dilakukan. Ya, nggak ada orang nyewa kan nggak mungkin kita bisa batalkan gitu. Kita nggak nyewa apa-apa. Seperti itu. Nah, maka ID bookingnya ini, pembatalan ini ya dependen kepada booking. Pembatalan ini dependen kepada booking. Agar apa? Agar ID booking, primary key-nya booking bisa masuk sebagai primary key juga di tabel pembatalan. Nah, kolomnya apa saja ya? Waktu batal sama biaya batal saja. Waktu batal. Kita buat ini date. Biaya batal. Ini number 12. Oke. Nah, seperti ini saja. Lalu pembatalan itu dependen kepada booking. Apply. Oke. Nah, seperti ini. Keterangannya dilakukan. Nah, seperti ini. Terakhir, tipe booking. Jenis book sama keterangan saja. Tipe booking. CNS book. Ini adalah char 3 sama keterangan. Ini adalah varchar 30. Apply, oke. Nah, kita tinggal pasangkan. Satu kali booking itu bisa memiliki satu tipe booking bisa dilakukan di banyak booking. Satu jenis tipe booking bisa terjadi pada banyak booking. Tapi satu kali booking hanya bisa sebentar, ada yang salah. Oke, salah, maaf. Ketekan. Saya kecilkan lagi. Sebentar. Oke. Sedikit lagi. Sip. Nah, ini dia. Satu tipe booking itu bisa terjadi pada banyak nomor booking. Maksudnya satu bookingnya cuma single, yang lain bookingnya juga single, yang ketiga bookingnya paket, jadi mungkin banyak kamar gitu ya, yang keempat bookingnya juga paket, jadi banyak kamar juga, kayak gitu. Nah, tapi satu kali orang booking dia harus milih, saya milih model booking single saja, jadi cuma satu kamar saja, kayak gitu. Nah, ini adalah mempunyai. Dan oh iya, maaf, jenis booknya saya lupa kasih primary key. Jenis book apa tipe book ya? Oh iya, jenis book benar. Ini harusnya primary key. Oke, nah seperti ini. Ini adalah CDM dari nomor 5. CDM dari nomor 5. Ini CDM-nya.
Yang dependen itu pembatalan dan disewa. Itu dependen. Pembatalan dependen pada booking, disewa ini dependen pada booking dan kamar. Oke. Kalau sudah kita buat jadi PDM, kita buktikan. Benar nggak sih? CTRL-G, Oracle version 11, oke. Nah, kita lihat sudah sesuai belum dengan di soal. Saya buka soalnya. Konsumen, nomor KTP, nama konsumen segel. Oke. Disewa. Loh, ya kan? Disewanya jadi sama itu ID booking sama nomor kamar. Punya primary key karena apa? Dependent. Kuncinya di situ karena dependent. Oh maaf, sepertinya ada satu kesalahan. Anda lihat ini ada satu tabel yang nggak muncul. Saya coba hapus dulu. Kenapa yang ini nggak muncul? Oh, generate-nya mati, tidak kecentang. Saya generate ulang. Saya oke. Nah, ini dia muncul sudah. Tadi sampai disewa ya, disewanya sudah punya primary key dari booking, ID booking, dari kamar, nomor kamar, karena dependent jadi primary key dua-duanya seperti ini. Nomor kamarnya, nomor kamar, tipe kamar, harga, status. Sama ya, jadi sama. Lalu bookingnya, ID booking, nomor KTP, jenis booking, check-in, check-out, rel check-out. Kita lihat. ID booking, jenis booking, nomor KTP benar, check-in, check-out, rel check-out. Urutan kolomnya berubah sedikit, tidak masalah. Yang penting apa? Kolomnya masih sama. Jenis book sama nomor KTP masuk. Ya, benar. Sudah masuk. Pembayaran, nomor faktur, ID booking, total bayar, DP sisa bayar. Nomor faktur, ID booking, total bayar, DP sisa bayar. Bisa, sudah benar. Tipe booking, jenis book, keterangan. Jenis book, keterangan. Aman. Terakhir, pembatalannya, ID bookingnya jadi primary key di sini. ID booking jadi primary key. Yes. Ya. Sama, kenapa ID bookingnya bisa jadi primary key? Karena pembatalan dependent kepada booking. Dan pembatalan tidak punya primary key. Kalau Anda lihat CDM-nya, loh, tidak ada key-nya sama sekali. Oke. Sudah beres. Sekarang kita generate lagi. Menjadi apa? Menjadi script tugas M6 Q1. Script generation ya, tempatnya lokasikan sendiri terserah, yang penting script generation, nama filenya apa. Apply, oke. Udah jadi scriptnya, kita buka. Nah ini, scriptnya sudah jadi. Oke. Berikutnya kita ngapain? Kembali ke soal lagi. Nomor 5 dan nomor 6 sudah selesai. Kita masuk ke nomor 7. Jalankan scriptnya menggunakan MGR Hotel yang tadi. Berarti kita harus login pakai MGR Hotel. On MGR Hotel /MGR Hotel. Nah, ini user sama passwordnya kan. Sudah berhasil login. Berikutnya kita copy ini semua. Kita copy semua. Sudah ya. Kita paste di sini. Sudah, biar jalan sendiri. Nah, sudah selesai. Kita buktikan. Select all atau bintang from tab. Harusnya ada 7 tabel. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Aman, sudah jadi 7 tabel. Sesuai dengan kebutuhan soal. Nah, sampai titik ini kita sudah mengerjakan sampai nomor 7. Sudah selesai. Sedikit lagi kita lanjutkan. Di nomor 8 sekarang. Buatlah role bersama receipt. Nah, role bernama receipt. Berarti create role receipt 09027. Oh, maaf. Insufficient. Kenapa? Kita tidak login sebagai sys. Saya disconnect dulu. Ya, disconnect dulu, lalu saya connect ulang on sys sysdba. Nah, lalu kita buat role-nya, create role
receipt. Nah, berikutnya ngapain? Nah, ini yang kemarin cukup banyak kesalahan tuh di sini. Berikan privilege kepada role untuk bisa membaca semua tabel yang dibuat oleh user account MGR. Begini, tadi Anda kan sudah membuat 7 tabel, ya. Anda sudah membuat 7 tabel. Ini 7 tabel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Yang dimaksud di nomor 8 ini, Anda berikan hak kepada role receipt ini untuk apa? Membaca 7 tabel ini. Nah, bagaimana caranya? Grand select. Grand select. Saya sudah tunjukkan sebenarnya. Grand select. Select itu membaca data. Jadi bukan select any table, bukan seperti itu ya. Kita tidak perlu membaca semua data, semua tabel di database, nggak perlu. Hanya 7 ini saja. Ya, kita buat. Sekarang saya tunjukkan. Grand select on ya, on MGR hotel. Nama usernya MGR hotel. Saya agak lupa jadi. Saya scroll sedikit sebentar. Oh ya, MGR hotel. Oh, kebanyakan. Nah, di sini. Nah, MGR hotel 09027 titik. Nama tabelnya apa? Booking. To receipt 090277. Nah, seperti ini yang saya maksud sebenarnya. Jadi, kita grand select pada semua tabelnya. Ada 7 tabel, ya perintah ini kita ulang 7 kali. Pertama booking, kedua tabelnya apa namanya? Disewa, kita ganti disewa. Ganti lagi, namanya apa berikutnya? Kamar, ya kita ganti sekarang. Kamar. Berikutnya lagi apa setelah kamar? Oh, konsumen, maka kita ganti ke konsumen. Setelah konsumen, apalagi pembatalan. Pembatalan. Berikutnya lagi, apalagi? Pembayaran. Dan terakhir adalah tipe booking. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tabel sudah kita berikan hak, kita sudah memberikan hak membaca pada 7 tabel ini kepada receipt. Nah, ini yang saya maksud. Lalu kemarin kalau misalnya di kelas Anda itu ada yang kayak ketahuan contekan gitu ya, biasanya menjadi yang membuat teledor itu di bagian ini. Nah, NIM-nya beda dengan NIM-nya yang mengumpulkan. Ya sudah, berarti saya anggap itu ada sebuah kondisi contekan di situ. Lanjut lagi, tinggal sedikit, tinggal nomor 9 dan 10. Di nomor 9 kita buat user. Ini ya, create user test key 1 identified by test key 1. Default table space-nya sesuai dengan soal itu adalah table space yang kita buat pada nomor 1. Default table space-nya adalah tugas M6 key 1. Ya. Lalu, karena tidak memiliki kuota apa-apa, ya sudah, begini saja. Sudah. Dengan begini, user ini sudah tidak punya kuota. Sebenarnya nggak perlu nulis kuota 0, tapi tidak masalah. Kalau sudah terlanjur nulis, ya sudah. Tapi tidak perlu sebenarnya. Poin terakhir, pada nomor 10, kita berikan role receipt-nya ini. Grand receipt to test key 1. Nah, selesai 10 nomor. Ya. Dari nomor 1 kita membuat table space.
Nomor 2 membuat role sekaligus memberikan haknya, memberikan privilege-nya. Nomor 3 membuat user. Nomor 4 memberikan role-nya. Memberikan role yang kita buat kepada usernya. Nah, sampai sini kita pindah ke CDM PDM. Ya, poin pentingnya itu adalah relasi dan primary key. Nama kolom salah, saya tidak terlalu masalah. Tipe data salah, saya tidak masalah. Mandatorinya salah, saya tidak masalah. Cuman kalau kemarin saya menemukan ada kesalahan kolom yang terjadi di banyak orang, saya merasa hal itu tidak wajar. Karena kenapa? Kesannya adalah Anda kok tidak membaca soal. Nah, kenapa Anda bisa tidak membaca soal pada mengerjakan? Sesuatu yang sesimpel itu. Nah, lalu CDM jadi PDM, di-generate lagi akhirnya menjadi apa? Menjadi script. Nah, script yang tadi kita buka itu, yang tadi kita kopikan ini. Nah, kalau sudah scriptnya kita jadi, kita copy, kita jalankan, ya, menggunakan user yang sudah kita buat ya di soal, kita grand select. Untuk apa? Agar user role yang kita buat ini, kita membuat role dulu, lalu kita grand select agar role ini bisa membaca tabel. Maaf, saya harus nyolok dulu ini, baterainya mau habis. Aduh. Oh, rekamannya masih jalan. Oke. Rekamannya masih jalan. Tadi maaf, barusan ini sempat putus ya, tapi intinya tadi sudah selesai soalnya ya, sudah sejam semua. Yang menjadi poin kesalahan adalah ini di bagian ini ya, bagian ini, yaitu tentang script ini memberikan hak selectnya itu yang ada yang pakai select any table, ada yang pakai create view, create procedure. Nah, itu tidak seperti itu ya. Oke. Maaf, barusan tiba-tiba putus. Jadi saya kira rekamannya sudah selesai. Ternyata enggak, masih jalan. Oke lah. Terima kasih. Video dari saya sampai sini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga berguna untuk pembelajaran Anda terkait dengan persiapan database untuk menyimpan data. Dan sampai jumpa pada video berikutnya.